Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa walaupun dengan suasana yang berbeda tentunya. Bapak ada di layar kaca dan kalian ada di rumah masing-masing. Mari kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yakin kalian sudah siap untuk belajar, maka dari itu syarat pertama, luruskan niatnya. Hari ini kita akan sama-sama belajar dengan pertemuan mata pelajaran prakarya di kelas 8. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran prakarya. Silakan langkah pertama, siapkan buku paketnya, buku paket kelas 8 tentunya. Pun yang semester 1 untuk disiapkan. Dan buka halaman 111. Kita akan mempelajari di awal pembelajaran mata pelajaran prakarya ini dengan materi pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Boleh kalian lihat di halaman 109. Ini ada beberapa gambar yang boleh kalian tebak. Dan tentunya ini sudah familiar dengan kalian, bahkan sudah pernah mencicipi dan merasakan cita rasanya masing-masing dari bahan dasar tersebut. Di halaman 119. Dari gambar pertama sampai akhir, Bapak yakin kalian sudah tahu apa saja. Tidak perlu disebutkan karena Bapak tidak akan bisa mendengar kalian. Bapak yakin jawaban kalian itu pasti benar, ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari serealia, ya. Yang pertama adalah serealia. Serealia merupakan makanan pokok bangsa Indonesia yang menjadi sumber energi bagi manusia sehingga dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, melebihi semua jenis tanaman lain. Kandungan yang terdapat pada serealia dan umbi sebagian besar adalah karbohidrat. Sedangkan kacang-kacangan juga mengandung karbohidrat, namun mengandung banyak protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat. Itu serealia. Yang kedua adalah kacang-kacangan, yaitu biji berukuran lebih besar dibanding serealia, yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Jadi kacang-kacangan ini ada diperuntukkan manusia, ada juga diperuntukkan untuk hewan atau peternakan. Yang ketiga adalah umbi, yaitu organ tumbuhan yang mengalami perubahan baik ukuran dan bentuk, yaitu adanya pembengkakan dari batang akar tersebut, membengkak sehingga menjadi sumber makanan yang akan diolah oleh kita, yang berakibat pula pada perubahan anatominya organ yang membentuk umbi, terutama batang, akar, dan juga modifikasinya antara keduanya. Itu pengertian dari serealia, terus kacang-kacangan, dan juga umbi. Itu bisa dilihat di halaman 113 ya, 113 sampai 114. Itu pengertian dari masing-masing komponen yang termasuk kepada pengolahan jenis serealia, kacang, dan umbi. Baik, untuk selanjutnya adalah jenis dan manfaat. Dari sekian banyak jenis, tentu kalian sudah mengetahuinya karena ketiga bahan pokok tadi ini adalah sumber bahan yang sering kita temukan, bahkan kita makan. Kita bahas satu-satu ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah serealia. Serealia banyak tumbuh di Indonesia adalah padi, yaitu beras ya, jagung, gandum, dan juga sorghum. Kandungan utama pada serealia adalah karbohidrat. Terutama pati kira-kira 80% dari bahan kering, proteinnya kira-kira 5%, dan juga lemak yaitu 5%.
air mineral 2%, dan vitamin. Jenis kacang-kacangan yang banyak terdapat di Indonesia adalah kacang tanah, kacang hijau, dan juga keledai. Kedelai ya. Bukan keledai, tapi kedelai. Yang kedua, jenis kacang-kacangan yang banyak terdapat di Indonesia adalah kacang tanah yang tadi sudah disebutkan, kacang hijau, dan juga kedelai. Ketiga, umbi-umbian yang umumnya banyak dibudidayakan adalah umbi jalar, hui ya, kita kenal hui. Terus singkong atau sambe, bahasa orang nama sambe atau umbi jalar, dan kentang. Jenis umbi biasanya seperti ganyong, umi, gadung, gembili juga dibudidayakan, namun hanya tidak terdapat di daerah kita, itu berada di luar pulau kita ya. Berikutnya tentang jenis ya. Ini karena banyak dari jenis tersebut, maka silakan nanti di buku paket halaman 117. Halaman 117 untuk dibaca dan disimak dengan baik. Pelajari setiap jenis-jenisnya. Karena banyak, kalian juga harus mengetahui dan memahami masing-masing item dari jenis tersebut. Bapak uraikan satu persatu. Dari jenis serealia, kategori dari serealia, yaitu yang pertama adalah beras. Boleh dilihat di halaman 117. Beras sendiri memiliki banyak tipe atau jenisnya. Yang pertama ada beras putih yang senantiasa setiap hari kita makan ya. Beras putih ini setiap hari kita konsumsi. Orang tua kita memasaknya untuk kita, untuk sarapan, untuk makan siang, bahkan untuk sore. Selain jenis yang putih, ada juga beras merah. Beras merah ini juga sama di pasaran, ada banyak yang menjualnya. Namun stoknya tidak sama besarnya sama yang putih, kadang terbatas ya. Karena ini juga mengandung kandungan yang sangat bagus buat kita. Dan beras merah ini lebih cepat kenyang daripada beras putih. Yang ketiga adalah beras hitam. Beras hitam sangat langka disebabkan Aileron dan juga Endoplasma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat, dan ini sangat langka ya. Dan kalaupun kita ingin menemukan beras hitam di wilayah kita itu ada di daerah Cihideng, Lembang ya. Kalaupun kalian mau mencicipinya cita rasa dari beras hitam, kalian bisa berkunjung atau kuliner ke daerah Punclut ya. Silakan ajak Bapak untuk ke Punclut ya. Kita makan-makan bersama. Daerah Punclut itu ada yang menunya dengan nasi hitam ya. Nasi hitam ini ciri khas dari wisata kuliner daerah tersebut. Warnanya memang seperti itu ya, kehitam-hitaman. Berikutnya adalah ketan. Ketan ini juga sangat familiar, bahkan kita bisa menemukannya di mana saja. Punya ciri khas dari kekenyalan dan juga kalau ketan ini cepel ya. Cepel itu lengket. Yang kelima terakhir adalah ketan hitam. Ini ada termasuk kategori beras. Ketan hitam ini adalah kombinasi dari beras hitam ya. Ketan hitam ini adalah kombinasi dari beras ketan dan juga ketan hitam. Berikutnya adalah jagung. Kategori dari serealia yang kedua adalah jagung. Yang pertama adalah beras, yang kedua adalah jagung. Jagung merupakan tanaman musiman, semusim ya. Annual atau disebut juga annual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 sampai 150 hari. Jadi ketika kita menanam biji tersebut, untuk menanti buahnya dapat kita konsumsi itu minimal 80 sampai 150 hari. Baru itu dapat kita panen ya. Berikutnya, dalam kandungan atau dalam buah jagung ini yang kita ambil biasanya adalah bijinya. Tetapi jagung ini juga bermanfaat untuk para peternak, apalagi sekarang mendekati musim Idul Adha ya. Stok para peternak sapi atau para
penjual hewan kurban, khususnya sapi, itu banyak yang mencari batang atau daun dari pohon jagung tersebut. Maka itu menjadi manfaat untuk pakan sapi tersebut. Jadi tidak ada yang terbuang dari jagung ini, ya. Yang ketiga adalah gandum. Gandum ini banyak beredar. Kalau di kita, gandum hanya digunakan untuk 2 item atau 2 bahan pokok. Yang pertama adalah digunakan untuk mie kalau di kita, ya, dan juga digunakan untuk bolu. 2 yang kita gunakan bangsa Indonesia berbahan dasar dari gandum. Berikutnya adalah kalau di negara India ini adalah menjadi bahan pokok untuk kesehari-hari, ya, untuk makanan pokok sehari-hari. Bangsa India ini menjadikan gandum sebagai tepung, dijadikan tepung sebagai bahan dasar semua konsumsi untuk dikonsumsi, ya. Semua makanan itu terbuat bahan dasarnya dari gandum dan disebut atau dikenal dengan sebutan atta, ya. Atta itu adalah sebutan gandum yang sudah menjadi tepung, disebut atta, ya. Atta. Dan gandum ini dapat dirasakan oleh kita ketika kita memakan berbahan dasar dari gandum itu lebih cepat, bukan lebih cepat, maksudnya lebih lama, tahan lama, menjaga rasa lapar. Keempat adalah sorghum. Nah, ini unik sekali sorghum, ya. Bahkan Bapak memiliki tinjauan langsung di lapangan bersama rekan-rekan berkenaan dengan sorghum ini, ya. Sorghum ini adalah langka di kita dan juga bukan sekedar langka. Dari langkanya itu memang ada berbagai banyak manfaat. Dari mulai akar sampai buahnya atau bulirnya itu bermanfaat, ya. Itu adalah sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Nah, sampai ke area industri kalau sorghum ini, ya. Nah, nanti Bapak akan tayangkan satu video khusus berkenaan dengan sorghum. Karena apa? Sorghum ini beda dan sorghum ini adalah langka, ya. Maka nanti Bapak siapkan satu tayangan video berkenaan dengan produksi bolu dari bahan dasar sorghum, ya. Ini Bapak langsung yang ikut terlibat dalam proses pembuatan dan juga menyaksikan langsung, bahkan mencicipi hasilnya. Nikmat, bro. Luar biasa, mantap. Mudah-mudahan kalian juga bisa mencicipi cita rasa dari sorghum, ya. Sorghum selain dibuat dari bolu, jadikan juga bubur kacang dan nasi, ya. Nasi berbahan dasar nasi, yaitu dari sorghum. Kalau daerah kita yang terdekat yang membudidayakan daerah Pamengpeuk, ya, itu Pamengpeuk. Ada yang fokus membudidayakan atau melestarikan sorghum tersebut. Untuk selanjutnya yaitu jenis kacang-kacangan dan juga manfaatnya. Seperti apa yang tadi Bapak ungkapkan, yang pertama adalah kacang tanah, ya, atau bahasa kitanya suuk, ya, suuk. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh, diantaranya adalah serat, protein, karbohidrat, lemak, ya. Lemak di sini ada lemak jenuh dan tak jenuh serta omega 6. Dan berbagai macam vitamin C, D, A, E, K, B dan B kompleks, ya, atau folat yang tinggi serta berbagai jenis mineral. Yang kedua, kacang hijau. Kalian bisa lihat kacang hijau ini ada di halaman 121, ya. Ada di halaman 121. Ini adalah bentuk dari contoh kacang hijau. Tentu kalian akan langsung menyimpulkan dari kacang hijau tersebut banyak dibuat atau diproduksi makanan apa yang beredar di pasaran kita. Nah, itu betul, yaitu bubur kacang, ya.
dijadikan bahan dasar bubur kacang dan itu sedap sekali. Kacang hijau. Yang ketiga adalah kedelai. Kedelai itu memiliki ciri warna yang sama, berbeda dari kacang biasa, yaitu agak kekuning-kuningan. Ada kedelai juga, ada dua jenis, ada kedelai yang kuning, ada juga yang hitam. Kedelai ini biasa kita temukan ya di pasaran banyak. Kedelai ini memiliki kandungan vitamin B1, B2, dan B6 dan provitamin A, kalium, magnesium, dan selenium. Dari kedelai ya, ini banyak kita temukan dari produk makanan yang sudah difermentasi, yaitu apa? Ya, itu betul. Tempe dan tahu ya. Tempe dan tahu ya, itu adalah makanan yang sangat murah meriah tapi memiliki kandungan yang luar biasa. Itu wajib ya kita konsumsi setiap hari. Tempe ya, itu adalah berbahan dasar dari kacang kedelai. Dan kedua adalah tahu juga sama. Cuman dari prosesnya yang berbeda. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa mencoba untuk mempraktekkan bikin tahu dan juga tempe ya. Berikutnya adalah berkaitan dengan jenis umbi dan manfaatnya. Kalau tadi kacang, sekarang umbi. Yang pertama, umbi jalar. Populer dibudayakan di Indonesia, yaitu umbi jalar berwarna putih, berwarna merah, dan juga ungu, atau disebut uwi naon. Ya, itu dia. Ubi Cilembu ya, yang terkenal di kita. Cilembu itu memiliki tekstur dan juga rasa yang memiliki khas dari ubi tersebut. Dan ini di pasaran sangat mahal karena selain rasanya yang manis juga mengenyangkan ya, mengenyangkan tentunya. Yang kedua adalah singkong atau ubi kayu. Ubi kayu kita lihat bisa menanamnya dengan mudah, sekali tancap langsung jadi ya. Dan ketela pohon ini atau ubi kayu atau singkong ini, kalau dilihat dari segi teksturnya atau dilihat dari karakteristik pohonnya, itu menjalar seperti jari ya, seperti jari gini. Dari satu batang ke atas, di dalamnya menjalar kemana-mana, menjadi ya gini. Dan semakin besar semakin lama berarti waktu durasinya. Itu minimal panen 6 bulan dapat dipanen ya. Tapi untuk mendapatkan yang maksimal itu minimal 1 tahun untuk mendapatkan nilai atau ukuran yang sangat besar. Yang ketiga adalah talas. Umbi talas sebagai sumber karbohidrat pengganti beras sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu daerah yang makanan pokoknya adalah umbi talas adalah Kabupaten Sorong, yaitu daerah tetangga Papua ya, Papua. Kalau daerah kita apa? Jawa Barat. Nah, itu betul sekali. Bogor ya. Bogor adalah produksi yang paling besar memproduksi talas dan memiliki ciri khas dari talasnya tersebut, tekstur dan juga rasanya nikmat sekali. Yang terakhir adalah kentang. Kentang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan nasi karena memiliki kandungan protein dan mineral yang lebih lengkap. Kentang juga biasa digunakan sebagian orang sebagai program diet ya. Dikurangi nasi, maka penggantinya adalah kentang. Ini bisa dilihat di halaman 127 ya. Halaman 127 berkaitan dengan kentang dan juga kandungan serat yang lainnya. Baik, berikutnya adalah dari ketiga jenis tersebut, serealia, umbi, dan juga kacang-kacangan, ini adalah bahan dasar yang sudah familiar dan juga sudah dapat kita temukan di pasaran dan sangat mudah sekali untuk membelinya. Tinggal kita menentukan pilihan mana yang akan kita pilih, mana yang akan kita proses dari ketiga tersebut, atau bisa dikolaborasikan. Misalkan ketika kita
mengambil atau memilih dari serealia, tentu jenis-jenisnya sudah kita tadi paparkan, sudah Bapak tadi paparkan, sudah kalian ketahui, yaitu berbentuk biji. Yang kedua adalah kacang-kacangan yang sudah familiar, ada yang tadi Bapak sebutkan, yaitu bubur kacang, dan juga yang ketiga adalah umbi. Kita ketahui singkong dan juga hui, ya, hui arnet atau hui cilembu. Itu yang Bapak bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berkreasi untuk menciptakan produk makanan dari bahan olahan dengan berbagai cita rasa dan juga berbagai kreasi tentunya. Ketika kita memiliki pengetahuan ini, sudah barang tentu kita akan bisa mendapatkan ilmu untuk mengolah sesuatu yang lebih baik tentunya. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, walaupun tidak dilampirkan gambar, Bapak yakin kalian sudah tahu. Tinggal nanti Bapak akan mempertegas bagaimana sorghum tersebut, ya. Dalam sorghum tersebut yang begitu banyak kandungan. Salah satu yang terakhir adalah Bapak tadi lupa membahasnya, sorghum juga bisa menjadi bahan bakar, ya, menjadi bahan bakar untuk bioetanol, untuk bahan bakar, dan juga akarnya juga berkhasiat bagi kesehatan kita. Itu saja yang Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah dan juga diberikan selalu kesemangatan untuk belajar dan belajar, karena dengan belajar maka kita akan menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.